Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 4 dan ayat yang ke-11. Sudah ketemukan, kita katakan amin. Kita sama-sama kita membacakan firman Tuhan. 1, 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Sekali lagi, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya memberikan tema khotbah hari ini, hidup yang menyukakan hati Allah. Amin. Hidup yang menyukakan hati Allah atau menyukakan hati Bapa kita di sorga. Firman Tuhan mengingatkan kita di pagi hari ini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tuhan mau supaya setiap orang percaya hidup dalam kebenaran. Setiap kita yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, yang Tuhan menyukai hidup kita, yang Tuhan menyenangi hidup kita adalah kita hidup dalam kebenaran. Amin. Hidup dalam kebenaran itu menjadi satu komitmen, menjadi satu ketetapan, menjadi satu keputusan Allah, bahwa Allah mau supaya setiap orang percaya, umat-umatnya hidup dalam kebenaran. Setiap kita sebagai orang-orang tua, ketika kita bersuka cita pada saat kita mendengar anak-anak kita hidup baik. Amin. Hidup lebih benar. Ya. Nanti suatu ketika di antara kita yang punya anak nanti pergi sekolah di tempat yang jauh. Ya. Bagaimana hati orang tuanya? Hati orang tuanya itu selalu berpikir, dia mau mendengar bahwa anak-anaknya baik-baik saja. Anak-anaknya sehat-sehat saja. Anak-anak menjadi anak yang pintar, yang cerdas, hidup dalam kebenaran. Itulah orang tua. Untuk sementara bersama dengan kita ini masih baik. Karena kita bisa perhatikan langsung. Kita bisa melihat langsung pergerakan anak-anak kita. Tapi bagaimana nanti anak-anak kita ketika mereka besar, lalu mereka keluar, mereka pergi sekolah, betapa hati orang tuanya itu ingin mendengar. Amin. Ingin mendengar kalau boleh anaknya tetap baik-baik saja. Orang tua akan merasa hati yang betul-betul terpukul dan terluka. Ya. Hati yang betul-betul merasa tersakiti ketika mendengar anaknya hidup bermasalah. Ya. Berapa banyak orang yang sedang sekolahkan anaknya di tempat yang jauh, dengan memberikan segala harta miliknya, keuangannya, anaknya berfoya-foya, padahal bapaknya, orang tuanya mengirimkan uang, memberikan uang sebanyak-banyaknya dengan suatu harapan anak ini menjadi anak yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi ketika uang semua kebutuhan anak sekolah diberikan, anaknya salah mempergunakan. Itulah menyakitkan hati orang tua, mengecewakan hati orang tua. Hati orang tua dilukai oleh anak-anaknya karena tidak taat, karena tidak mau ikuti apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Saya memang pernah sudah mengalami
di mana anak-anak kuliah di tempat yang jauh. Apalagi mereka anak-anak perempuan. Ketika saya dengar mereka baik-baik saja, hati saya sukacita. Amin. Hati saya sukacita, hati saya gembira. Saya pun terus semangat. Semangat ya. Beraktivitas, saya semangat. Kenapa? Ketika mendengar mereka baik-baik. Ketika mendengar mereka melayani pekerjaan Tuhan. Ya, oh saya jalan ke sini dilaporkan, disampaikan. Bapak saya jalan ke sini, saya melayani pekerjaan Tuhan di sini. Siapa yang tidak suka cita? Hati orang tua suka cita. Banyak anak-anak yang membuat hati orang tua bersuka cita ketika mereka terus berjuang menjadi anak yang baik. Anak yang hidup dalam kebenaran. Anak yang berjuang untuk menyukakan hati orang tuanya. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Ada anak yang jadi tentara pulang datang, ketemu orang tuanya. Dia berlutut merebahkan diri di dalam tanah, menghormati orang tuanya. Amin. Itu menyukakan orang tuanya. Menyukakan hati bapaknya. Betapa orang tua, warga, tetangga sekitar ikut bersuka cita ketika melihat anak yang datang dengan membawa keberhasilan. Kita semua akan bersuka cita ketika anak kita pulang mengalami keberhasilan. Amin. Mama Indah kemarin suka cita tidak? Ketika melihat Butet berhasil. Suka cita tidak Mama Indah? Suka cita, jangan Mama Indah dan Bapak Indah. Kita semua bersuka cita. Saya sebagai bapak besarnya, sebagai gembalanya, saya sungguh bersuka cita. Kenapa saya bersuka cita? Pergumulan kita dijawab Tuhan. Anak-anak mengalami keberhasilan. Amin. Hari ini firman Tuhan bilang sama kita, kita harus hidup dalam kebenaran, karena kebenaran itu menyukakan hati Bapa. Kebenaran yang kita kerjakan akan membuat Tuhan bersuka cita. Akan membuat Tuhan senang ketika melihat anak-anaknya, umat-umat Tuhan hidup dalam kebenaran. Karena yang Tuhan menghendaki kita adalah melakukan kebenaran, berbuat kebenaran, hidup dalam kebenaran, taat akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Satu orang bertobat, malaikat di surga apa? Satu orang berdosa yang bertobat, malaikat di surga bersuka cita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, bukan orang tua saja yang senang, bukan keluarga kita saja yang senang, lebih-lebih malaikat Tuhan bersuka cita. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap kita hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yang diinginkan Tuhan, yang dimaukan Tuhan bagi setiap umat pilihannya adalah hidup dalam kebenaran. Untuk membuat hidup kita di dalam kebenaran, Yesus harus berani mengorbankan dirinya. Yesus rela menderita. Dia mau menebus hidup kita agar hidup kita yang berdosa kembali kepada hidup yang benar. Kalau orang tua saja ketika anaknya hidup dengan baik-baik, membawa berita yang baik, hidup dalam kebenaran, orang tua suka cita, apalagi Tuhan Bapa kita di sorga. Amin. Dia lebih bersuka cita. Oleh sebab itu, kalau mau supaya anak-anak kita hidup dalam kebenaran, tidak ada jalan lain, saudaraku. Sekolahkan anak kita menjadi orang pintar itu baik. Tapi pendidikan rohani menjadi anak yang pintar itu lebih baik. Amin. Karena banyak orang yang pintar hari ini, mau S1, S2, S3 sampai S100. Di luar Tuhan akan jatuh. Amin. Tuhan tidak melihat siapa punya pendidikan lebih tinggi. Siapa yang S1, S2, S3. Siapa yang sampai S100. Siapa yang punya pangkat, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Siapa yang punya jabatan, bupati, gubernur,
mau presiden? Tidak. Tuhan tidak lihat itu, saudaraku. Kenapa Tuhan tidak lihat itu? Tuhan tidak lihat hebat kita. Tuhan tidak mau lihat itu. Kenapa Tuhan tidak mau lihat itu? Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang hebat. Amin. Dia Allah yang hebat. Kau boleh bintang 1, bintang 2 sampai 100 bintang. Kalau kau tidak menyerahkan kepada Tuhan, jatuh. Amin. Kau boleh S1, S2, S3 sampai 10. Kalau tidak menyerahkan diri sepenuhnya bagi Tuhan, jatuh. Kau boleh kuat, boleh hebat, boleh kaya. Ingat baik-baik, tanpa Tuhan dalam hidupmu kau akan jatuh. Oleh sebab itu Tuhan menyukai, Tuhan menyenangi ketika melihat kita hidup dalam kebenaran. Banyak orang boleh berpendidikan tinggi, banyak orang boleh pintar. Kalau hidup tidak benar, habis. Amin. Hidup tidak benar, habis. Coba cek sekarang di tempat sel-sel, ya, di penjara-penjara. Cek dulu, itu pendidikan pendidikan tidak ada pendidikan kah, atau memang berpendidikan tinggi? Itu punya jabatan atau tidak punya jabatan? Itu pangkat kecil ke pangkat besar. Kebanyakan sekarang di penjara itu banyak orang-orang yang berpendidikan. Mereka sombong dengan pendidikan, tapi mereka jauh daripada Tuhan. Murid-murid Tuhan menjadi terkenal, menjadi hebat, menjadi kuat, menjadi punya kemampuan, karena mereka berguru sama Tuhan. Amin. Karena mereka ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita akan jatuh. Dan oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ya, yang pertama, kita hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran akan menyukakan hati Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Yang kedua, jangan coba-coba meniru hal yang jahat. Tuhan bilang apa? Ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak melihat Allah. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Untuk menjadi orang benar, untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang yang menyukakan hati Allah, kau perlu hidup di dalam Tuhan. Ya, hidup di dalam Tuhan. Jangan meniru yang jahat. Orang kalau meniru yang jahat itu terlalu gampang, tapi meniru yang baik itu susah. Kenapa banyak orang melakukan hal-hal yang jahat hari-hari ini? Kok gampang orang melakukan hal-hal yang jahat? Kok gampang kejahatan menguasai hidup mereka? Itu karena apa? Karena mereka suka tiru. Itu namanya hukum contoh. Orang tua melakukan kejahatan, anaknya juga pasti ikut melakukan kejahatan. Itu hukum contoh. Orang tuanya suka mabuk, anak juga pasti suka mabuk. Itu hukum contoh. Makanya firman Tuhan mengingatkan anak-anakku, jangan meniru yang jahat. Kenapa firman Tuhan bilang jangan meniru yang jahat? Karena kejahatan akan merusakkan kehidupan kita. Ya. Kejahatan akan menghancurkan kehidupan kita. Jangan meniru, gampang orang meniru. Dan orang yang meniru kejahatan, mereka adalah anak-anak iblis. Amin. Anak iblis. Orang yang suka meniru kejahatan, mereka keturunan dari Kain. Mereka sedang dikuasai oleh iblis. Ada anak-anak iblis dan ada anak-anak Allah. Jadi beda, saudaraku. Kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak-anak hal yang baik. Memberi contoh yang baik, karena anak-anak akan tiru itu. Hal yang buruk yang kita kerjakan akan ditiru oleh anak-anak. Pergaulan-pergaulan kita yang rusak akan ditiru oleh orang lain. Itu makanya Tuhan mengingatkan kita, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Tuhan mau supaya kita tiru yang lain, yang baik. Ingat baik, hati-hati ini anak-anak, bergaul itu hati-hati. Kau bergaul dengan orang baik, pasti kau jadi orang baik.
Kami punya orang tua mengajarkan kami apa? Kalau kau bergaul dengan orang tukang pencuri, pasti kau jadi pencuri. Bahasa Mamere bilang nao, nao itu pencuri. Himung artinya bergaul, berkawan. Nao itu pencuri. Jadi bergaul dengan orang tukang nao, kau jadi nao. Jadi pencuri. Bergaul dengan orang yang baik, kau pasti jadi orang baik. Bergaul dengan orang yang pintar, kau jadi pintar. Kenapa Tuhan mengingatkan jangan meniru yang jahat? Karena yang jahat itu akan mendatangkan kesukaran bagi hidup kita sendiri. Ya. Kejahatan akan membawa kesukaran dan kesulitan bagi hidup kita sendiri. Ya. Kita perlu menjaga, ya, meniru hal-hal yang baik. Banyak orang hari-hari ini, dunia ini sedang jatuh karena ya anak-anak tidak dibawa kepada kebenaran. Anak-anak tidak dibawa kepada kebaikan. Tapi justru pergaulan yang rusak menghancurkan kehidupan kita. Banyak orang kita lihat, banyak anak-anak jadi pengangguran. Yang sekolah jadi tidak sekolah. Kenapa yang tidak sekolah, yang sekolah jadi tidak sekolah? Karena yang tidak sekolah, yang sekolah bergaul dengan orang yang tidak sekolah, dia juga jadi tidak sekolah. Yang rajin bergaul dengan orang yang malas, ya dia jadi malas. Kalau orang malas bergaul dengan orang rajin, dia jadi apa? Jadi rajin. Kalau dia bergaul dengan orang yang rajin, dia pasti jadi orang rajin. Tapi kalau dia bergaul dengan orang yang malas, dia jadi malas. Karena ini hukum contoh itu, tiru. Ya, makanya firman Tuhan mengingatkan kita meniru hal yang baik, jangan hal yang rusak. Jangan hal yang tidak baik, ya. Jangan hal yang rusak, ya. Jangan meniru yang jahat, tetapi yang baik. Orang yang suka meniru yang jahat, mereka adalah anak-anak iblis. Sebab anak-anak iblis suka melakukan kejahatan, termasuk orang-orang yang tidak mengasihi saudaranya adalah anak iblis. Amin. Hati-hati ini. Jadi jangan berpikir, oh saya tidak mengasihi saudara saya. Itu tidak apa-apa. Ya. Jangan, kalau kau tidak mengasihi saudaramu, kau sudah termasuk anak iblis. Anak iblis itu bukan karena melakukan kejahatan, termasuk tidak mengasihi saudara, membenci saudaranya, tidak suka dengan saudaranya, hidup dalam kebencian, hidup dalam pemberontakan, ya. Mereka adalah anak-anak iblis. Dan orang yang meniru hal-hal yang jahat, mereka adalah anak-anak iblis. Hati-hati saudaraku. Anak iblis itu bukan orang bodoh yang jadi anak iblis. Orang pintar jadi anak iblis. Orang yang berpangkat pun sudah jadi anak iblis. Ya, orang punya pendidikan tinggi pun sudah jadi anak iblis. Orang kaya pun sudah jadi anak iblis. Kenapa? Mereka meniru yang jahat, meniru yang tidak baik. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang 8 sampai 10. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang 8 sampai 10. 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Haleluya. Kehadiran kita lihat di sini hal yang luar biasa. Kehadiran kita sebagai anak-anak Allah harus bisa menghancurkan kuasa iblis. Amin. Karena kalau kita tidak mampu menghancurkan kuasa iblis, maka iblis akan menguasai hidup kita. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukan perkara yang besar.
Bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa menghancurkan kuasa iblis. Kenapa? Ada anak-anak Allah, ada anak-anak iblis. Ya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebaikan tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara, mereka berasal daripada anak iblis. Mereka adalah anak-anak iblis, suka kacau balau, ya. Hidup di luar Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang selalu meniru yang baik. Jangan meniru yang jahat. Jangan meniru yang jelek, saudara. Ya. Untuk meniru yang baik, kita harus suka bergaul dengan orang-orang yang baik. Jangan sampai orang mabuk di mana kau ada di situ. Orang kicau-kacau di mana kau ada di situ. Duduk minum dengan orang mabuk, kau jadi orang mabuk. Hancur. Itu makanya firman Tuhan menasihati kita agar kita tidak terlibat dalam kekuatan-kekuatan yang menghancurkan hidup kita. Ya. Meniru kebaikan. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Anak-anak Allah adalah selalu meniru yang baik. Anak-anak Allah adalah memberi contoh yang baik, memberi teladan yang baik, menunjukkan sikap karakter yang baik. Itulah anak-anak Allah. Melakukan yang baik, berbuat kebaikan, anak-anak Allah. Kenapa kita dikasih naik posisi kita dari hamba sahabat menjadi anak Allah? Karena kita melakukan kebaikan. Karena kita hidup dalam kebenaran. Karena kita hidup dalam takut akan Allah. Karena kita selalu bersekutu dengan Allah. Karena kita selalu mencari Allah, hidup di dalam Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Karena kita sebagai anak-anak Allah, maka Allah berkuasa untuk menyertai kita. Allah berkuasa untuk menolong setiap kita. Allah berkuasa untuk menjaga setiap kita. Karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa di sorga. Dimanapun kita ada, Dia Bapa ada di situ. Amin. Kiri kananku ada Tuhan. Di sekelilingku ada Tuhan. Itulah anak-anak Allah. Di mana-mana ada Tuhan yang menjaga dia. Di mana-mana ada Tuhan yang menolong dia. Di mana-mana ada Tuhan yang memperhatikan kehidupannya. Di mana-mana ada Tuhan yang siap menjawab setiap pergumulan-pergumulan. Itulah anak Allah. Di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap kesukaran kita, di dalam setiap kesulitan kita, kita tidak perlu meragukan. Karena apa? Karena kita punya Bapa di sorga yang perhatikan hidup kita, yang menolong setiap kita, ya, yang memampukan setiap kita. Di ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan bahwa karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Nasihat orang tua, jangan sampai ada yang menyesatkan kamu. Setiap orang tua itu selalu menasihati anaknya. Nak, hati-hati bergaul ya. Ya, hati-hati bergaul. Jangan sampai ada orang yang mempengaruhi hidupmu. Jangan sampai ada orang yang merusakkan hidupmu. Kenapa? Karena sampai dia salah bergaul. Karena anak salah bergaul, dia akan meniru yang jahat. Dan orang yang suka meniru yang jahat, dia tidak melihat Allah. Jadi jangan bermain-main dengan Allah. Jangan bermain-main. Kalau kau meniru yang jahat, suka melakukan yang jahat, suka berbuat kejahatan, jangan harap kau melihat Allah. Jangan bermimpi melihat Allah. Mimpilah melihat iblis. Mimpilah melihat neraka. Tapi kalau mau mimpi bertemu dengan Allah, harus hidup seperti Allah. Amin. Melakukan kebenaran dan kebaikan. Suka membantu, suka menolong. Ya.
melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah kita sebagai anak-anak Allah. Kita tidak sembarang diangkat menjadi anak Allah tanpa kita melakukan hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan maunya Allah. Ya, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Jangan. Saya dulu belum bertobat, saya suka minum mabuk. Orang Maumere itu tiada hari tanpa mabuk, itu motonya. Tiada hari tanpa minum. Kalau orang Maumere satu hari tidak minum, itu bukan orang Maumere. Satu hari itu harus minum. Di meja makan sopinya sudah ada memang, moke sudah ada memang. Terkenal dalam moke, yang bakarnya menyala. Tapi ketika saya bertobat, saudaraku, saya punya rokok itu bisa sambung 2. Karena satu saya tidak puas. Dibuka dia punya gabusnya itu, baru ditusuk pasang 2 supaya agak lama sedikit. Setelah itu tarik begini, ambil kopi lagi. Begitu belum minum kopinya, asapnya masuk di dalam gelas, biar dia naik ke atas. Itu luar biasa atau luar binasa? Itu namanya luar binasa, saudaraku. Mabuk jalan terus. Begitu bangun tidur, kaki taruh di tanah langsung tunduk, ada jerigen di bawah. Tumpah dulu di gelas, 1 gelas minum dulu baru keluar. Bangun dari tidur langsung minum. Karena memang orang Maumere itu tiada hari tanpa minum. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, saya harus tunjukkan sikap saya beda. Amin. Karakter saya beda, perbuatan saya beda. Karena Tuhan mau supaya kita dilahirkan kembali. Orang yang lahir kembali dari Allah, dia adalah anak-anak Allah. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang lama. Tinggalkan kejahatan-kejahatan kita. Kita tinggalkan kenapa? Ketika kita mau tinggalkan segala kejahatan kita, kebiasaan yang buruk itu, pangkat kita naik, saudaraku. Pangkat yang dari hamba jadi hamba menjadi apa? Sahabat. Kau setia lagi, pangkat yang dari sahabat menjadi anak. Kalau menjadi anak berarti mendapat kuasa, ada warisan. Makanya ketika orang duduk minum, saya merasa sudah jijik sekali. Kenapa? Tubuh ini adalah bait. Tubuh ini adalah bait roh. Roh Kudus berkuasa atas kita, hidup di dalam kita, ada di dalam kita. Tapi ketika engkau mulai mencemarkan tubuh yang bait roh ini, maka kuasa iblis masuk, maka pangkat kita menjadi anak iblis. Hati-hati, kalau pangkat kita berubah menjadi anak iblis, maka kejahatan akan menguasai hidup kita. Orang lebih suka berbuat kejahatan daripada kebaikan. Itulah manusia. Saudara, hari ini jemaat Tuhan perlu mengubah hidup kita dari hamba, sahabat menjadi anak Allah. Amin. Hidup kita seperti Allah. Walaupun muka jelek, tapi senyum kita senyuman dari Allah. Amin. Apapun yang terjadi, kutukan tetap tersenyum. Ya, coba senyum satu dengan yang lain. Aduh, Pak Minggus ternyata senyum begini ganteng sekali. Tapi kalau orang tidak pernah senyum, muka yang ganteng jadi apa? Jadi muka iblis. Lihat orang lah, seram. Amin. Ketika kita jadi anak Allah, hidup kita beda, suka senyum. Amin. Apapun yang terjadi, bukan tetap ada masalah, ada tantangan, persoalan, sukar, sudah apapun, anak Tuhan tetap tersenyum. Amin. Seperti Bapa kita mengajarkan kita. Bapa Yesus mengajar kita. Dia tetap tersenyum walaupun dia digantung di atas kayu salib. Dia bilang apa? Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini harus menjadi satu pelajaran yang berharga. Harus menjadi satu komitmen keputusan kita ketika kita diposisikan menjadi anak-anak Allah. Amin. Anak Allah yang sedang terus berjuang, terus mencari Allah, hidup bersekutu dengan Allah. Itu anak Allah. Melakukan kebaikan, melakukan kebenaran.
Hidup dalam takut akan Allah, itu anak Allah. Karena memang yang Allah menghendaki hidup kita seperti itu. Ya. Mau menjadi orang yang benar, tetaplah di dalam Yesus. Mau menjadi orang yang pintar, tetap di dalam Yesus. Mau menjadi orang yang kuat, tetap di dalam Yesus. Di luar Yesus, kau tidak bisa buat apa-apa. Amin. Kenapa Rasul-Rasul Tuhan menjadi orang yang hebat? Karena mereka punya guru agung. Amin. Mau menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang hebat, mau menjadi orang yang kuat, kau belajar berguru sama Tuhan. Karena Tuhan adalah guru yang agung. Amin. Guru yang hebat, guru yang agung, dahsyat, dia berkuasa mengubah setiap orang yang bodoh menjadi orang yang pintar. Ya, orang yang lemah menjadi orang yang kuat, itulah guru yang hebat, itulah Tuhan Yesus. Orang miskin menjadi kaya, itulah Yesus. Hidup dalam Yesus, ada di dalam Yesus. Kenapa Tuhan tidak mau? Tuhan tidak peduli dengan orang yang hebat. Tuhan tidak peduli dengan orang pintar. Kenapa? Kepintaran itu berpusat dari Tuhan. Kehebatan itu berpusat dari Tuhan. Mau menjadi orang yang pintar, kau ikut Tuhan Yesus. Mau menjadi orang yang kuat, ikut Tuhan Yesus. Mau menjadi orang yang mampu, ikut Tuhan Yesus. Karena di luar Yesus, siapapun hebat akan jatuh. Mau bintang 5 sampai bintang 100 di luar Tuhan kau pasti jatuh. Amin. Jangan mengandalkan kehebatanmu hari ini. Jangan pernah mengandalkan, aduh saya pun sekolah besar. Tidak. Terus belajar sama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menjadi orang yang hebat ketika ada di dalam Dia. Kita akan menjadi orang yang tetap kuat ketika kita ada di dalam Dia. Karena di luar Tuhan, siapapun hebatnya, pangkat besar, saudaraku, saya mau kasih tahu, dia lemah, dia gampang jatuh, saudaraku. Dia tidak kuat menghadapi masalah, menghadapi situasi dan kondisi yang betul-betul menegangkan. Dia menjadi orang yang lemah. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan, masalah, persoalan model apapun, kita akan menjadi orang yang kuat. Amin. Kenapa kita menjadi orang kuat? Karena Tuhan Bapa kita adalah Bapa yang hebat, Bapa yang kuat. Gunung batu pun tunduk kepada Tuhan. Semua unsur langit bumi tunduk sama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuat, maha hebat, maha dahsyat, maha mulia dan maha agung. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau supaya semua anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Karena orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang sedang menyukakan hati Tuhan. Amin. Mari kita terus menyukakan hati Tuhan. Hari ini kita mau katakan bahwa Tuhan, hidup kami sepenuhnya kami serahkan kepada Tuhan. Karena dengan menyerahkan hidup ini sepenuhnya bagi Tuhan, dan mau setia taat pada Tuhan, dan mau suka bergaul pada Tuhan, hidup kita akan menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita akan menjadi hidup yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan yang memberkati kita. Amin firman Tuhan.